Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 131. Sepeninggalan Rehan, Anissa kembali masuk ke dalam kamar Cecil. Dia duduk di tepi ranjang dan memanggil adik iparnya agar bangun dari tidurnya. Cecil bangun. Ini sudah siang loh. Bibi bilang kamu gak keluar sejak kemarin sore. Kenapa sayang? Tanya Anissa. Namun tidak ada satu patah kata pun yang terdengar dari dalam selimut. Anissa memberanikan diri untuk membuka selimut itu dengan pelan. Betapa terkejutnya Anissa saat melihat wajah putih Cecil yang memerah dan terlihat pucat. Anissa mengecek keadaan Cecil dengan menempelkan punggung tangannya di atas kening Cecil. Tubuhnya terasa sangat panas karena demam. Cecil, kamu kenapa sayang? Kenapa badanmu panas gini? Kamu sakit ya? Ya Tuhan, gimana ini? Mana Mas Ray udah berangkat kerja lagi, ucap Anissa. Dia terlihat sangat panik melihat kondisi Cecil yang demam tinggi. Pantas saja dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Anissa ingin menghubungi Rehan namun diurungkannya. Dia tidak ingin mengganggu meeting yang sedang Rehan lakukan. Sedangkan untuk pergi ke rumah sakit dia tidak berani karena sebelumnya Rehan tidak mengizinkan dia keluar dari rumah. Dokter Robert ya. Aku harus meminta dokter Robert ke sini. Cecil nggak bisa dibiarin kayak gini. Nanti tambah parah sakitnya, gumam Anissa lirih. Dia mencari nomor dokter Robert di ponselnya, tapi tidak ada sama sekali. Dia baru ingat bahwa sejak dulu dia tidak pernah menyimpan kontak dokter itu. Anissa bergegas menuruni anak tangga dan memanggil Biruni. Bibi, teriak Anissa. Biruni yang sedang mencuci di belakang langsung berlari dengan tergopoh-gopoh kala mendengar namanya dipanggil. Ada apa Nyonya? Tanya Biruni. Tolong hubungi dokter Robert, minta dia kesini sekarang juga, Tita Anissa. Baiknya, ucap Biruni. Kalau sudah datang, suruh langsung masuk ke kamar Cecil ya Bi, Tita Anissa lagi. Siapnya, ujar Biruni. Anissa meninggalkan Biruni yang sedang menghubungi dokter Robert. Dia pergi ke dapur untuk mengambil air kompresan. Lalu kembali lagi ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar Cecil. Kenapa kamu bisa sakit begini, Sil? Apa terlalu capek cari tempat kuliah kesana kesini jadi kayak gini? Gumam Anissa lirih. Dia mengompres Cecil dengan air yang dia bawa di dalam sebuah baskom. Dengan cemas Anissa menunggu dokter Robert yang tak kunjung datang. Dokternya nggak datang-datang sih, mana tubuhnya makin panas lagi, ucap Anissa sembari mondar-mandir di kamar Cecil. Cecil yang merasa ada yang aneh di atasnya keningnya, di atas keningnya perlahan membuka matanya. Dia memang merasa demam sejak semalam, tapi enggan untuk memberitahu siapapun termasuk sang kakak. Karena dia tahu kakaknya sedang menemani kakak ipar, dia tidak mau bersikap manja dan egois lagi untuk selalu diprioritaskan oleh sang kakak. Karena dia paham bahwa tugas kakaknya yang lebih utama adalah istrinya, sedangkan untuk memberitahu kedua orang tuanya pun Cecil sangat enggan. Terlebih hubungan mereka sekarang sudah sangat jauh. Hal pertama yang Cecil lihat saat bangun adalah Anissa yang sedang mondar-mandir di dekat ranjangnya. Kak Nisa, panggil Cecil. Sudah bangun sayang? Apa yang kamu rasakan? Ada apa yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Tanya Anissa bertubi-tubi. Kakak kapan pulang? Bukannya menjawab, Cecil malah balik bertanya. Tadi pagi, kenapa kamu gak bilang kalau sakit? Harusnya kalau kamu udah ngerasa gak enak badan, langsung hubungi kakak atau Kak Re. Jangan kayak gini, lihat demammu sangat tinggi sampai wajahmu jadi merah seperti ini, ujar Anissa. Maaf kak, gak nyambut kedatangan kakak. Maaf juga karena sudah membuat kakak menderita. Lagi-lagi Cecil mengiramkan perkataan Anissa tentang dirinya. Sudah, gak usah bahas itu lagi. Yang udah terjadi biarkan saja jadi masa lalu. Sekarang kenapa kamu gak bilang kalau kamu sakit? Tanya Anissa. Aku gak apa-apa kak, cuman pusing sama mual saja sedikit. Nanti kalau sembuh sendiri kok, jawab Cecil. Kakak sudah panggil dokter, mungkin sebentar lagi dokternya sampai, ujar Anissa. Kakak gimana?
Apa ada luka yang parah? Lama banget di rumah sakitnya. Maaf ya kak, aku nggak pernah datang menemui kakak. Kak Ray melarang aku buat ke sana, ujar Cecil dengan raut wajah yang sedih. Gak apa-apa sayang, kakak udah sehat kok. Bahkan kakak punya kabar gembira buat kamu, ujar Anissa dengan tersenyum. Cecil memicingkan sebelah matanya menatap Anissa dengan penuh rasa penasaran. Kabar gembira apaan kak? Tanya Cecil. Sebelum Anissa menjawab pertanyaan Cecil, Biruni datang bersama Dokter Robert. Maaf Nyonya, ini Dokter Robertnya sudah datang, ucap Biruni. Kedua wanita itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Silakan masuk dokter, tolong periksa adik saya. Dia demam tinggi sekali, kata Anissa. Nyonya, saya akan memeriksanya, ujar sang dokter. Lalu dokter Robert memeriksa Cecil dengan teliti. Setelah itu dia mengambil beberapa obat dari dalam tasnya. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Anissa. Nona Cecil terkena gejala tipes Nyonya, mungkin karena Nona sering telat makan dan terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dan makanan instan. Saya sarankan Nona dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih bagus, saran sang dokter. Aku nggak mau ke rumah sakit, tolak Cecil. Dok, bisa nggak perawatan di rumah saja, biar saya bisa memantaunya juga, pinta Anissa. Boleh Nyonya, nanti biar saya yang datang setiap hari ke sini untuk memeriksa keadaan Nona Cecil. Dan saya minta untuk menjaga pola makannya agar sakitnya tidak semakin parah. Hindari makanan yang masam, pedas, dan makanan siap saji lainnya. Ini obat yang harus diminum setiap hari sesudah makan. Dan yang ini diminum 1 jam sebelum makan, jelas sang dokter. Makanan manis apa masih boleh dok? Tanya Anissa. Boleh saja, asal tidak berlebihan. Lebih baik berikan makanan yang lebih gampang dicerna seperti bubur agar lambungnya lebih bisa mencerna makanan itu dengan baik, ujar dokter Robert. Baik dok, terima kasih banyak sudah memeriksa adik saya, ucap Anissa. Sama-sama, ini sudah menjadi tanggung jawab saya pada keluarga ini Nyonya. Kalau begitu saya pamit undur diri, pamit dokter Robert. Tolong antar dokter Robert ya, Tita Anissa pada Biruni. Sepeninggalan dokter Robert, Anissa duduk di tepi ranjang Cecil dan menatap Cecil dengan harapan tajam tanpa berkedip. Kakak, kenapa liatin aku kayak gitu? Tanya Cecil. Jawab dengan jujur, selama kakak nggak ada dan sebelum-sebelumnya makanan apa yang sering kamu konsumsi? Tanya Anissa. Aku makan makanan biasa kok, kan makan sama kakak juga di meja makan. Kalau kemarin juga makan biasa, jawab Cecil. Jangan bohongin kakak, ujar Anissa. Cecil yang merasa diintimidasi seakan tidak lagi bisa mengelak dari pertanyaan sang kakak. Cecil beneran gak makan yang aneh-aneh kak, beneran, ujar Cecil. Anissa menghela napas kasar lalu bangkit dari duduknya. Kakak mau kemana? Tanya Cecil. Ini minum dulu obat sebelum makannya. Kakak mau bikin bubur buat sarapan kamu, ujar Anissa. Kakak belum kasih tahu kabar gembiranya loh, ujar Cecil. Nanti saja kalau kamu sudah jujur sama kakak, ucap Anissa yang kemudian keluar dari kamar Cecil. Anissa turun dan masuk ke dapur untuk membuat bubur. Dapur itu terlihat kosong. Anissa tidak melihat Bibi atau pembantu lainnya di sana. Mungkin mereka sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, pikir Anissa. Dia mengambil bahan-bahan yang akan digunakannya di atas meja. Kalau dia meracik semuanya menjadi sebuah bubur, tiba-tiba Indah datang dari arah belakang dan menghampiri Anissa. Enak ya, cuma lulusan SMA tapi dapat suami yang ganteng dan tajir melintir. Bukan hanya itu, kamu juga diperlakukan seperti seorang ratu. Tapi aku lihat kamu itu gak cocok loh sama Tuan Rehan, apalagi lihat dari fisiknya. Jomplang banget, tapi kok Tuan Rehan mau ya sama kamu yang pendek? Apa sih rahasianya Nis? Tanya Indah. Apa maksudmu Indah? Anissa balik bertanya. Masa gitu aja gak ngerti? Kita itu sama-sama dari kampung dan kamu ini cuma anaknya orang biasa sedangkan aku anaknya kepala desa. Harusnya yang beruntung
Dapetin suami tajir seperti Tuan Rehan itu aku, bukannya kamu Nis. Dan kalau dibandingkan dengan kamu, aku juga lebih baik dari segi apapun. Apalagi tinggiku sampai dengan Tuan Rehan. Pasti kalau aku yang jadi istrinya akan lebih cocok, ujar Indah. Anissa mulai paham kemana arah pembicaraan Indah yang sebenarnya. Dia mematikan kompor dan memindahkan bubur yang dibuatnya ke dalam mangkok. Lalu Anissa membalikkan tubuhnya menghadap Indah. "Kamu mau tahu apa rahasiaku selama ini?" tanya Anissa. "Apa rahasianya?" "Siapa tahu aku bisa jadi penggantimu," ujar Indah. "Rahasianya adalah tidak menjadi manusia ular seperti kamu," ucap Anissa dengan santai. Lalu dia mengambil mangkoknya dan pergi meninggalkan Indah yang terlihat kesal mendengar ucapannya. Saat sudah berada di tangga, Anissa sedikit menoleh ke arah dapur melihat Indah yang sedang menekuk wajahnya. "Kamu pikir kamu bisa nyaingi aku? Kamu pikir kamu bisa mengambil Rehan dari aku? Jangan mimpi terlalu tinggi Indah," gumam Anissa Riri. Dia pun melanjutkan kembali menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar Cecil. "Bubur datang, ayo kita makan sekarang," ucap Anissa. "Ini bubur buatan Kak Anissa?" tanya Cecil. "Ya iyalah, masa buatan ular?" jawab Anissa. "Tunggu, ular? Maksudnya apaan Kak? Emangnya ular bisa bikin bubur?" tanya Cecil bingung. "Ya bisa kalau yang jadi ular seorang manusia," jawab Anissa santai. "Nah ini kenapa sih kok jadi aneh gini? Emang siapa yang jadi manusia ular?" tanya Cecil lagi. "Ada seseorang, besok juga kamu akan tahu sendiri. Sudah ayo makan dulu buburnya. Habis itu minum obat," kata Anissa. "Siap." Demi Cecil memakan bubur itu dengan disuapin oleh Anissa. Perlahan tapi pasti Cecil menjadi anak yang penurut bersama Anissa. Sampai buburnya habis, Anissa menyimpan mangkok itu di atas meja rias Cecil dan mengambil obat yang harus diminum oleh adiknya itu. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja. Tadinya kakak mau ngajak kamu perawatan tubuh, tapi sepertinya lain kali saja deh. Nunggu kamu sembuh dulu," ujar Anissa. "Maaf ya kakak perawatannya sendiri saja nggak apa-apa kan?" ucap Cecil. "Gak apa-apa kok, ya udah kamu istirahat saja ya. Kalau butuh apa-apa panggil kakak ya," ujar Anissa. "Makasih banyak ya kak. Kakak udah baik banget mau ngurusin aku," ucap Cecil. "Kamu ini apaan sih? Ini sudah tugas kakak. Kamu kan juga adik kakak sekarang. Jadi wajar kalau kakak yang ngurus kamu. Sudah ya, kakak tinggal dulu," ujar Anissa. Cecil hanya mengangguk dan melihat Anissa keluar dari kamarnya. Setelah mengurus Cecil, Anissa merasa sangat lapar. Dia meminta Biruni untuk membawakan makanannya ke kamar karena dia tidak ingin makan di ruang makan sendirian. Sembari menunggu makanan datang, Anissa mengecek ponselnya yang sejak tadi tidak disentuhnya. Terlihat banyak pesan yang masuk dan panggilan tak terjawab dari sang suami. "Ya ampun, banyak banget pesan dari Mas Rehan. Pasti dia khawatir banget karena nggak ada kabar dariku. Aku telepon balik saja deh," gumam Anissa. Lalu dia menghubungi Rehan dengan cepat. Tak lama panggilan itu langsung terhubung. "Dia dari mana saja sayang? Aku chat kamu nggak dibales, telepon juga nggak diangkat. Aku khawatir tahu di sini," ujar Rehan. "Aku dari kamar Cecil mas, maaf ponselnya di dalam kamar, jadi nggak tahu ada telepon dari mas," ucap Anissa. "Astaga sayang kamu tuh ya, baru 1 jam ditinggal saja sudah bikin aku cemas kayak gini. Lain kali kalau nggak ada aku ponsel selalu dibawa. Jangan ditinggal seperti itu, nanti aku nggak bisa hubungi kamu sayang," ucap Rehan. "Iya maaf mas," ucap Anissa. "Baby lagi apa? Udah makan lagi belum? Gak rewel kan di sana?" tanya Rehan. "Baby anteng kok ayah, gak rewel dan gak bikin repot bundanya. Ini lagi di kamar, nunggu Baby bawain makanan," jawab Anissa. "Syukurlah kalau begitu. Obat penambah darahnya jangan lupa nanti diminum ya. Terus jangan kemana-mana, nanti jadi perawatan kan aku udah hubungi orangnya," tanya Rehan. "Jangan hari ini deh mas, besok-besok saja kalau Cecil sudah baikan. Dia sakit demam tinggi juga. Tadi dokter Robert juga sudah datang buat periksa Cecil. Katanya kena gejala tipes," jelas Anissa.
kenapa nggak hubungi aku sayang? Terus sekarang gimana keadaannya? Tanya Rehan. Aku nggak mau nunggu Mas kerja, lagian udah tahu tangani kok. Udah aku tangani kok. Tadi aku buatin bubur, sekarang dia lagi istirahat. Jawab Anissa. Kamu ini ya suka banget bikin suami cemas. Ya sudah, kalau Cecil sudah istirahat, kamu juga jangan capek-capek. Kalau mau bikin makanan buat Cecil, biar Bibi saja. Kan itu tugasnya Bibi, ujar Rehan. Ya maaf, aku kan cuma pengen buatin bubur buat adikku, ucap Anissa dengan suara yang mulai terisak. Loh sayang, kok kamu nangis? Tanya Rehan panik. Habisnya Mas marah-marah terus dari tadi. Aku kan lupa nggak bawa ponsel. Lagian aku juga pengen ngerawat adikku yang lagi sakit, ucap Anissa. Ya ampun sayang, duh kenapa jadi segini sih? Sayang, aku kan gak marahin kamu kok. Aku cuman khawatir saja. Udah ya jangan nangis lagi. Aku gak marah kok sayang, bujuk Rehan. Tapi suara Mas keras banget. Mas marah sama aku. Aku minta maaf, ucap Anissa. Mas gak marah sayang, Mas gak pernah bisa marah sama kamu. Jangan nangis lagi ya. Maafin Mas kalau suaranya terlalu keras tadi. Maaf ya, udah jangan nangis lagi, nanti Mas gak bisa tenang kerjanya. Kasihan baby juga kalau lihat bundanya nangis. Rehan berusaha menenangkan Anissa. Ya udah aku maafin, tapi pulangnya bawain martabak red velvet pakai topping pisang sama keju, ujar Anissa. Ya sayang, nanti Mas belikan buat kamu. Ya sudah, kamu makan yang banyak ya. Mas lanjut kerja lagi, ujar Rehan. Setelah panggilan terputus, Anissa langsung menghapus air matanya yang terus menetes. Entah kenapa, hanya karena Rehan sedikit meninggikan suaranya saja bisa membuat Anissa takut dan menangis. Mungkin karena Anissa sedang hamil sehingga perasaannya mudah tersentuh dan sangat sensitif dengan hal-hal sepele seperti itu. Nah segitu dulu ya bab 131-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.